Kekerasan terhadap anak di tempat penitipan kembali terjadi dan baru-baru ini seorang pengasuh di daycare Depok jadi tersangka usai menyiram balita dengan air panas. Munculnya kasus kekerasan terhadap anak di daycare perlu jadi atensi semua pihak termasuk evaluasi dari pemerintah. Lalu bagaimana mencegah kekerasan berulang di tempat penitipan anak ini? Kita akan membahasnya bersama Komisioner KPAI Ai Rahmayanti dan juga Kombes Polisi Arya Perdana Kapolres dari Metro Depok. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Ai dan juga Bang Arya. Sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Arya terlebih dahulu. Bang, update terbaru bagaimana pengembangan dari kasus ini, Bang? Silakan. Ya, jadi untuk kasusnya sendiri, kita sudah melakukan penyidikan terhadap tersangka dan ini sudah diproses gitu ya. Visum juga sudah kita mintakan ke rumah sakit dan beberapa saksi termasuk dari orang tua dan yang tinggal di sekitar tempat daycare tersebut, juga beberapa pengasuh yang memang ada di sana juga sudah kita minta keterangan. Nah, selanjutnya kita masih menunggu juga dari rumah sakit untuk korban ini sudah dioperasi bedah plastik, ya, dan kondisinya sekarang sedang masa pemulihan. Oke, kalau kita lihat tadi daycare-nya Bang, ini kan di Depok ini terjadi dan ini bukan yang pertama. Dan saya baca juga banyak sekali daycare di Depok yang memang tidak berizin dan hanya beberapa yang berizin. Kalau dari pengembangan apakah daycare ini legal Bang Arya atau seperti apa? Ya, jadi hasil penyelidikan kita sudah menanyakan kepada dinas perizinan. Daycare itu memang tidak berizin, jadi hanya ada izin untuk berusaha. Jadi mereka punya NIB, tetapi untuk daycare-nya sendiri memang belum memiliki izin. Yang seharusnya kalau mendirikan daycare itu mempunyai tempat yang layak begitu ya. Jadi harus disurvei dulu, lalu juga harus dilihat apakah pengasuh-pengasuhnya juga itu mempunyai sertifikasi, mempunyai bidang yang kompeten untuk pengasuh anak sehingga itu dapat terbit izinnya. Dan ada beberapa persyaratan memang harus dipenuhi oleh pengelola daycare. Dan sampai saat ini jadi kita bisa pastikan bahwa yang ada di tempat tersebut itu adalah ilegal. Baik, karena tadi tidak cukup hanya izin usaha ya Bang Arya ya, tapi tadi memenuhi SOP dan keamanan. Dan daycare-nya sudah ditutup ya Bang Arya, saya dengar? Ya sudah, jadi sejak kemarin sudah kita polis line untuk daycare sendiri. Ya, ini maksudnya juga untuk mengamankan TKP gitu ya. Karena barang bukti sudah kita amankan, tetapi TKP-nya kita amankan dengan polis line supaya tidak kejadian berulang. Dan juga untuk sementara daycare ini tidak beroperasi lah. Baik, Bang Arya, terima kasih. Selanjutnya saya ke Mbak Ai, bahwa kita bicara kekerasan terhadap anak dan ini di tempat yang harusnya salah satu tempat aman lah seperti itu untuk anak-anak ya, daycare. Anda melihat kejadian ini plus juga di Depok lagi-lagi terjadi. Bagaimana Mbak Ai? Ya, ini memang harus melihatnya tidak reaktif ya. Jadi penyelesaian hanya ketika ada kasus selesaikan satu, ada kasus selesaikan satu. Tapi ini harus ada langkah strategisnya ya, dari mulai redesigning bagaimana dilihat dari sisi regulasi gitu ya. Apakah legalitas kelembagaannya, kemudian standarisasinya gitu ya, baik dari sisi SDM pengasuhnya, kemudian dari sisi layanan pengasuhan dan sebagainya. Kemudian yang paling terpenting adalah bagaimana mengubah cara pandang, perspektif ya di lembaga pengasuhan alternatif ini, termasuk di dalamnya adalah pengasuhan. Artinya pemerintah selain menata peraturan terkait perizinan kelembagaannya, kemudian menentukan standarisasinya, ini juga harus ada pengarus utamaan perspektif pelindungan dan pemenuhan hak anak di lembaga pengasuhan alternatif ini. Kemudian selain itu juga harus ada pelatihan ataupun pendampingan kepada SDM pengasuh harus dilakukan dengan melihat keragaman usia anak. Apalagi ini emang masih sangat kecil. Nah, ini juga penting dilakukan oleh lembaga-lembaga pengasuhan alternatif. Oke,
Jadi tadi pengasuh anak ini juga jadi poin Anda sebutkan. Nah, kalau kita lihat juga Mbak, bahwa banyak pengasuh di daycare ini rentan usianya masih sangat muda, plus juga hanya separuh mungkin yang punya pengalaman. Anda melihat bahwa kejadian ini juga kaitannya dengan selain tadi usaha ya, izin usaha, SOP, keamanan. Psikologi pengasuh ini juga harus jadi pertimbangan seperti apa, Mbak Ai? Ya, betul. Tadi bahwa kalau ini lembaga atau daycare-nya ini di ACC perizinannya, artinya itu sudah melalui proses verifikasi tadi ya, salah satunya dari sarana dan prasarana, kemudian pengasuhnya sudah memiliki sertifikasi. Nah, kalau misalkan hal-hal itu sudah dilakukan, artinya kapasitas pengasuh untuk melakukan pengasuhan ini bisa terjamin, artinya dia paham gitu apa yang harus dilakukan, bagaimana memperlakukan anak, kemudian bagaimana juga dia memiliki bonding atau kelekatan kepada anak yang diasuhnya. Berarti dengan kata lain ya Mbak Ai, ketika regulasi itu dipatuhi, SOP juga akan turun ya, dan mereka akan juga melihat tadi tidak hanya sembarangan, dan kalau kita lihat daycare juga banyak yang bodong, ini salah satunya. Tapi sebelum kita lanjutkan Bang Arya dan juga Mbak Ai, ini kita bicara daycare, ini kasus kekerasan bukan yang pertama. Ini kalau tadi di Depok sebelumnya juga di Agustus lalu ada Mita Irianti, ini influencer parenting dan juga pemilik daycare Wenson School, juga menganiaya balita 2 tahun di Depok juga. Dan tak sampai di situ, hal juga serupa terjadi di Kota Pekanbaru. Nasib tragis dialami seorang balita inisial KCB berusia 1 tahun 3 bulan. Ia mengalami luka bakar usai disiram air panas oleh pengasuh daycare Kids Space yang berada di kawasan Pengasinan di Sawangan, Kota Batu. Pelaku diketahui bernama Septiana, merupakan pengasuh di daycare dan telah bekerja selama 5 bulan. Kepada polisi, pelaku mengaku dirinya kesal lantaran sang anak kerap menangis. Kasus penganiayaan ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya pada Agustus lalu, Mita Irianti, influencer parenting dan pemilik daycare Wenson School, menganiaya balita 2 tahun di Depok, Jawa Barat. Mita dilaporkan orang tua korban ke polisi setelah curiga banyak bekas memar dan tusukan di tubuh sang balita. Tak sampai di situ, hal serupa juga terjadi di Pekanbaru. Polresta Pekanbaru menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di daycare Kota Pekanbaru. Kedua tersangka merupakan pemilik daycare, sementara pelaku lain merupakan pengasuh anak. Adapun pelaku mengaku tega menganiaya korban karena korban tidak bisa diam. Baik, itu tadi bagaimana kekerasan terhadap anak dan balita di daycare yang terjadi di banyak tempat, ada 2 di Depok dan 1 di Pekanbaru. Dan kita kembali akan bergabung bersama Bang Arya dan juga Mbak Ai. Saya ke Bang Arya dulu. Bang Arya, bahwa kebanyakan tadi daycare-nya bodong ya, otomatis SOP-nya tidak berjalan dan akhirnya ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk kasus terbaru ini Bang, dari saksi apakah memang ini pelaku hanya tunggal atau ada kemungkinan pelaku bertambah, dan sejauh ini seperti apa Bang? Ya, jadi dari hasil penyelidikan kita di lapangan, memang daycare ini kan beroperasi itu sudah kurang lebih setahun. Lalu orang tuanya ini memang menitipkan itu di situ mulai dari pagi sampai dengan malam, yang di situ hanya ada 2 orang pengasuh saja. Nah, 2 orang pengasuh ini ada yang satu tidur di situ, yang tersangka yang sekarang ini dia memang menerima anak yang dititipkan sejak mulai dari pagi gitu. Berdasarkan keterangan saksi yang lain yang kita tanyakan, tidak ada pelaku lain, memang hanya pelaku yang satu ini yang melakukan kekerasan terhadap anak. Bahkan sebenarnya sebelumnya si pelaku ini pernah bekerja di daycare yang cabangnya dari daycare yang sekarang ini. Jadi dia ke sini dan dia melakukan itu. Baik Bang Arya.
Saya ke Mbak bahwa kita lihat ini secara kompleks, tidak satu kasus selalu kelar seperti itu ya. Kalau kita bicara perizinan juga, dan yang tadi saya sebutkan di Depok banyak sekali yang ilegal ya, karena mereka tidak punya izin usaha terkait daycare, tidak mengikuti SOP dan keamanan. Lalu menurut Anda Mbak, apa yang harus kita lakukan selain tadi pemerintah akan dengan regulasinya? Sebagai orang tua, apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak juga yang kita titipkan, karena daycare kan biasanya banyak working mom, working dad, mereka bekerja seperti itu, dan apa yang harus kita pertimbangkan ketika memilih daycare? Oke, baik, pertama ini untuk para orang tua ya yang menitipkan anak-anaknya ini harus cerdas memilih daycare karena saya sempat turun di Pekanbaru, orang tua menyampaikan bahwa mereka melihat daycare itu di Google ya, referensinya di Google, kemudian yang menjadi patokan mereka adalah ratingnya bagus, bintangnya bagus gitu kan. Nah, padahal ada hal yang lebih mudah untuk bisa mengetahui apakah daycare tersebut legal kemudian juga bagus. Itu kita tinggal melihat satu perizinannya, karena biasanya kalau sudah ada nomor registrasi perizinan itu ada berupa papan nama di depan daycare-nya ya, di sana ada nomor registrasinya gitu. Di sana akan kelihatan apakah daycare-nya itu berafiliasi atau di bawah naungan Kemendikbud, ataukah di bawah naungan Kemensos, ataukah di bawah naungan Kemen PPA ataupun naungan Kemenag gitu ya, karena lembaga pengasuhan alternatif ini beragam dan itu di bawah koordinasi berbagai kementerian. Nah itu jadi untuk orang tua harus cerdas. Satu, lihat legalitas di papan nama. Yang kedua, ada nggak SOP di dalam daycare tersebut. Nah, minimal dua hal itu kita ketahui, itu kita bisa akan mengetahui ini daycare yang bagus atau tidak. Nah, kemudian untuk pemerintah daerah, ini harus memaksimalkan fungsi pengawasan yang berkelanjutan, karena selama ini banyak daycare bodong karena ini juga tidak terawasi gitu ya. Nah ini menjadi PR juga untuk pemerintah daerah. Kemudian ini juga untuk kementerian atau lembaga yang ada di pusat tentunya harus berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian lainnya yang memiliki kewenangan yang sama terkait lembaga pengasuhan alternatif ini, kemudian melakukan evaluasi dan juga perbaikan. Artinya dalam sisi regulasi ini juga harus bisa dipahami dan mudah dilaksanakan oleh penyelenggara, tidak hanya yang secara penyelenggaranya pemerintah, tapi juga ini penyelenggaranya masyarakat gitu atau swasta. Baik, terima kasih. Sayang sekali waktunya terbatas dan saya tahu Bang Arya juga punya agenda selanjutnya. Kami terima kasih sekali untuk informasinya, insight-nya, sehat-sehat. Semoga ini jadi perhatian kita semuanya, tidak hanya pemerintah dengan regulasinya, tapi juga kita orang tua bisa lebih hati-hati lagi, dan juga para pengusaha daycare juga jangan berpikir hanya cuan, tapi urus izin dan ikuti SOP ya Bapak Ibu, agar nanti semua bisa, ya anak-anak tadi bukan mainan, mereka punya tadi keselamatan yang harus kita jaga bersama. Terima kasih Bang Arya, baik, sehat-sehat. Selamat sore. Sore.